Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Kita mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita hari ini. Kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan, di mana bacaan Alkitab kita terambil dari kitab Injil Matius, pasal yang ke-9, ayat ke-18 hingga ayat 26 yang menyatakan, sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Ada dua peristiwa yang terjadi dalam kisah Injil menurut Matius ini, yaitu anak perempuan kepala rumah ibadat yang dikisahkan baru saja meninggal, dan yang kedua adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun mengalami penderitaan. Menurut Injil sinoptik, yaitu Injil menurut Markus dan Injil menurut Lukas, dikatakan bahwa kepala rumah ibadat itu bernama Yairus dan anak tersebut berusia 12 tahun. Yairus sangat meyakini bahwa Yesus memiliki kuasa. Itulah sebabnya ia datang memohon, menyembah, dan meminta Yesus agar meletakkan tangannya atas tubuh anaknya, sehingga anaknya bisa hidup. Dan perempuan yang mengalami sakit pendarahan itu juga meyakini bahwa Yesus memiliki kuasa, sehingga ia juga maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dengan sebuah keyakinan, hanya dengan menjamah jubahnya saja, maka ia akan menjadi sembuh. Iman mereka luar biasa, sehingga pada akhirnya mereka mengalami sebuah mujizat. Anak perempuan itu hidup, dan perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun itu juga mengalami kesembuhan. Sekilas, cerita ini sepertinya biasa saja. Padahal, kalau kita menyimak dengan baik apa yang terjadi sampai pada sebuah mujizat yang luar biasa itu, maka kita akan melihat bagaimana sebuah perenungan yang luar biasa untuk saat ini kita renungkan. Yairus harus menguatkan hatinya. Ia harus siap menghadapi penolakan Yesus. Bahkan kemungkinan terbesar anaknya tidak akan hidup kembali. Begitu juga dengan perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Ia bergumul dengan sakitnya. Mungkin uangnya sudah habis untuk membeli obat. Mungkin secara fisik tubuhnya sudah kurus kering. Bahkan secara batin ia tersiksa. Karena bagi orang Yahudi, pendarahan itu adalah hal yang najis. Bisa dibayangkan bagaimana ia harus menghindari orang-orang atau orang-orang menghindarinya supaya tidak tercemar. Bukan hanya itu, perempuan itu pun dilarang untuk beribadah. Ya, kisah ini mau memberikan sebuah penjelasan kepada kita bahwa mujizat terjadi bukan hanya sekedar saja. Mujizat terjadi karena langkah iman, bersedia datang untuk memohon, menyembah kepada Yesus, bersedia untuk tetap sabar
dan tetap memiliki pengharapan, bersedia untuk menyaksikan karya dan kemahakuasaannya dinyatakan dalam kehidupan kita, dan itu sesuai dengan kehendak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kuasa Yesus tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya akan selalu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Karena itu, jika saat ini kita memiliki pergumulan dalam hidup ini, kita mengalami penderitaan dalam hidup ini, datanglah kepada Yesus dan biarkanlah kuasanya juga menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Bapa yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Puji dan syukur karena firman Tuhan yang menyapa kami semua, mengingatkan kami agar dalam kehidupan ini kami meyakini bahwa kuasa Tuhan senantiasa dinyatakan dan kuasa Tuhan selalu bekerja dengan cara yang tidak pernah bisa terselami oleh akal pikiran kami. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan, agar dalam keseharian, agar dalam tugas tanggung jawab, agar dalam pergumulan, agar dalam berbagai situasi dan kondisi, kami selalu dapat mampu melihat kuasa Tuhan nyata bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.